Upacara adatnya itu sudah dilaksanakan dari tahun 1600 tahun yang lalu. Terus kemudian masih berlangsung sampai saat ini. Kalau Malabo tuh artinya menerima atau penyambutan. Kalau Oh. tumbe sendiri itu artinya adalah yang pertama atau yang awal. Nah, yang di bawah itu Mas, itu adalah telur burung maleo yang bertelur pertama di Desa Batui dan ukurannya tuh 5 kali sampai 8 kali lebih besar dari telur ayam. Voice of Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dan juga Radio Republik Indonesia, kali ini kita akan ada wawancara spesial nih mengenai wawancara keliling Indonesia dengan Festival Tumbe. Tentunya di Hari Anak Sedunia, anak-anak pasti tentunya sangat senang ya untuk datang ke suatu tempat yaitu namanya festival. Dan salah satunya adalah Festival Tumbe yang akan kita bahas kali ini. Tapi sebelum kita memulai wawancara, ayo kita saksikan bersama video promosi Festival Tumbe tahun ini. Ya, tadi adalah video promosi ya dari Malabo Festival Tumbe ya. Jadi ikut-ikutan nyanyi nih saya sekarang. Dan tentunya pendengar Voice of Indonesia, kali ini saya ditemani dengan Ibu Dewi Burhanuddin ST selaku Adiatama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ibu Dewi, bagaimana kabarnya di sana? Wah, luar biasa. Terima kasih Mas sudah mengundang kami untuk hadir di sesi ini. Luar biasa, sebuah penghargaan bagi kami untuk memperkenalkan Festival Tumbe di nasional dan internasional. Mantap sekali. Itu juga saya lihat suasana di sana sangat penuh ya, bahwa rumah masyarakat tuh dilewati dengan berbagai pawai dan tentunya banyak sekali sampai yang mengambil video mengikuti jalan walaupun ada tangga naik bukit tuh tadi buat bisa mendapatkan view yang sangat bagus. Jadi bisa diceritakan sedikit Festival Tumbe itu apa dan maknanya nih untuk masyarakat setempat? Baik,
Jadi Festival Tumbe ini ada sejarahnya, Mas. Jadi dia itu sebenarnya kalau untuk Malabo Tumbenya, upacara adatnya itu sudah dilaksanakan dari tahun 1600 tahun yang lalu. Jadi ini udah dilaksanakan, ya benar, dari 1600 tahun yang lalu, terus kemudian masih berlangsung sampai saat ini. Nah, oleh pemerintah daerah Kabupaten Banggai Laut, kita membuatkan sebuah festival yang namanya Festival Tumbe, yang tujuannya sebenarnya adalah untuk sebagai bentuk kepedulian dari pemerintah daerah untuk tetap terus melestarikan budaya leluhur ini, yang sampai saat ini tentu saja masih terus berlangsung. Dan tentu saja tradisi Malabo Tumbe ini merupakan bagian dari identitas budaya Banggai itu sendiri. Selain itu juga ini sebenarnya menjadi momentum untuk terus mengeratkan hubungan persaudaraan dari 3 Banggai bersaudara, Mas. Gitu. Jadi sebenarnya kegiatan ini dia melibatkan 3 kabupaten di sekitar Kabupaten Banggai Laut. Ada Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Kabupaten kita Kabupaten Banggai Laut. Mereka mengitari melewati 3 kabupaten ini sebelum tiba di Banggai Laut, seperti itu. Oh, dan itu juga mengitari 3 kabupaten ya. Sambil membawa apa tuh kalau saya boleh tanya tuh? Oke, baik. Nah, kalau untuk Malabo Tumbe ini sendiri, yaitu kalau Malabo tuh artinya menerima atau penyambutan. Kalau Tumbe sendiri itu artinya adalah yang pertama atau yang awal. Jadi Malabo Tumbe ini adalah upacara penyerahan atau penerimaan telur pertama dari burung maleo di tahun yang sedang berjalan dari Kerajaan Batui. Ya, dari Kerajaan Batui di Kabupaten Banggai kepada Kerajaan Banggai di Kabupaten Banggai Laut. Nah, yang dibawa itu, Mas, itu adalah telur burung maleo yang bertelur pertama di Desa Batui, dan ukurannya tuh 5 kali sampai 8 kali lebih besar dari telur ayam. Itulah, gitu, seperti itu. Itu dibungkus pakai daun lontar ya. Daun lontar kalau di sini tuh namanya daun kambuno namanya. Kambuno. Seperti itu. Oh, jadi itu keliling mengitari 3 kabupaten dengan membawa telur burung maleo. Ya, saya ceritakan ya, Mas ya. Jadi kronologinya adalah dia itu dari Kecamatan Batui, mereka mengumpulkan telur-telur burung maleo yang pertama. Ini ada sejarahnya sangat panjang. Iya, dari tahun 1600 ini sang raja di Cokro ini dia pokoknya ini panjang, Mas. Nanti saya mengundang nih sebenarnya untuk datang di sini supaya mengetahui cerita yang lebih lengkapnya. Tapi intinya filosofinya adalah telur ini dipersembahkan kepada raja pertama di Banggai sebagai hadiah. Tapi karena setelah raja ini dia kembali ke Pulau Jawa dan burung maleo tidak bisa hidup di sana, maka dia menitipkan melalui anaknya kembali ke Kerajaan Batui. Nah, dengan syarat masyarakat Batui tidak boleh mengkonsumsi telur ini sebelum diserahkan terlebih dahulu di Kerajaan Banggai. Nah, prosesi adat inilah yang kemudian terus-menerus berlangsung dari sejak tahun 1600 sampai dengan saat ini. Kemudian dijadikan festival oleh pemerintah daerah Kabupaten Banggai Laut. Intinya adalah festival ini terus kita akan laksanakan untuk terus membina hubungan persaudaraan dari 3 kabupaten bersaudara ini, karena tadinya Kerajaan Banggai ini mencakup 3 kabupaten ini yang sudah terpecah menjadi 3. Nah, kita kemudian akan tetap terus membungkus kabupaten ini tetap menjadi dengan satu hubungan persaudaraan yang tetap terus erat, seperti itu, Mas. Oke, dan kalau boleh tahu nih kapan dan di mana nih biasanya, bukan di mana ya, di mananya kita udah tahu, tapi kapan nih biasanya parade Malabo Tumbe itu dilaksanakan? Di tanggal-tanggal tertentu kah? Baik. Oke. Jadi Malabo Tumbe ini dia dilaksanakan di antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 Desember setiap tahunnya. Jadi dimulai dari Kecamatan Batui di Luwuk, dia itu kemudian akan diantar mulai dari tanggal 2, dia akan melewati Pelabuhan Tolo, dan kemudian dia akan melewati Pinalong. Ada beberapa prosesi yang akan dilakukan di sana, itu bisa dinikmati oleh seluruh pengunjung yang datang. Kemudian mereka akan tiba di Pelabuhan Banggai itu tanggal 4 Desember. Mereka akan mengitari juga keluarga Batui ini akan mengitari perairan laut di depan Karamat. Terus kemudian mereka akan masuk di Pelabuhan Banggai. Setibanya di Pelabuhan Banggai ada prosesi adat yang akan berlangsung. Itu yang Mas lihat tadi ada iring-iringan ya. Nah, mereka menyerahkan telur burung maleo
terus kemudian diantar ke keraton satu demi satu. Nah, prosesi adat ini sangat menarik, Mas, dan ini akan tetap terus kita lestarikan. Ini biasanya tamu-tamu dari daerah lain, dari mancanegara hadir dan ikut serta dalam kegiatan ini. Walaupun ini upacara adat, tetapi kita kemudian tetap terus melibatkan seluruh wisatawan yang hadir. Oke. 4 Desember, Mas, pada tanggal upacara adatnya berlangsung. Oke, dan itu kalau saya lihat kan semua masyarakat terlibat ya. Tapi kalau boleh tahu lebih dalam, itu yang terlibat tuh siapa aja? Apakah masyarakat daerah mulai dari SD sampai SMA dan mungkin komunitas-komunitas lokal yang ikut meramaikan tuh? Baik. Kalau untuk upacara adatnya sendiri, ada perangkat-perangkat adat yang ditugaskan. Oke. Jadi untuk yang mengantar ini dari Kerajaan Batui di Luwuk, dan yang menerima adalah keluarga kerajaan di Banggai yang sebagai penerima telur. Nanti di situ ada prosesi adat yang berlangsung. Tetapi seluruh masyarakat bisa ikut terlibat dan menyaksikan kegiatan ini, upacara adat ini. Makanya Mas lihat ya kemarin di video tadi itu ramai sekali, ada begitu banyak masyarakat yang antusias untuk melihat prosesi ini dengan sebenarnya ini sakral ya Mas ya, tetapi ini kemudian seluruh elemen masyarakat yang ada di Banggai, bahkan tamu wisatawan asing maupun mancanegara itu ikut terlibat menyaksikan kegiatan prosesi adat ini. Selebihnya Mas, di sepanjang 1 sampai dengan tanggal 4 Desember ini ada begitu banyak kegiatan-kegiatan lain yang kita kemudian bungkus menjadi satu kemasan yang menarik, kemasan-kemasan festival yang tentu saja dengan berbagai konsep konsep tematik yang sudah kita susun bersama supaya untuk mewujudkan festival Tumbe yang menarik di mata semua wisatawan yang hadir. Seperti itu, Mas. Oke, mantap sekali ya pendengar Voice of Indonesia. Dan tentunya nih saya ingin tanya juga nih, kan Malibu Tumbe juga sudah masuk event Karisma Event Nusantara, betul kan ya Bu Dewi? Betul sekali. Dan untuk peran pariwisata nih dalam mendukung festival Tumbe agar lebih dikenal luas tuh strateginya gimana tuh Bu Dewi, kalau kami boleh tahu? Oke. Ya baik, mungkin saya bisa informasikan Mas, sebenarnya kalau upacara adat Malibu Tumbe ini juga telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda itu sejak tahun 2015. Jadi itu ada salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata untuk terus mensupport kegiatan ini agar tetap ada dan lestari di Banggai Laut. Jadi dia sudah terdaftar sebagai warisan budaya tak benda sejak tahun 2015. Jadi salah satu bentuk dukungannya ini, dan kami, pemerintah daerah Kabupaten Banggai Laut melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berkomitmen untuk tetap melaksanakan menyelenggarakan kegiatan ini supaya kegiatan ini bisa tetap lestari dan tetap dikemas dalam bentuk yang menarik dan bentuk festival. Oke, dan kalau di festivalnya bisa diceritain dikit apa aja nih yang bisa di spill dikit yang akan diadakan di festivalnya kali ini? Boleh, tentu saja ya. Kalau untuk di festival kita ini ada beberapa, kalau untuk special events-nya, sorry ya, special events-nya itu justru kita adalah upacara adat Malibu Tumbe-nya. Jadi itu adalah inti dari festival ini, di mana kita melestarikan upacara adat ini, ritual. Kemudian ada main programnya yang sudah kita susun berdasarkan konsep tematik yang kita punya, yaitu tourism, historical, environmental, kemudian ada maritim culture. Jadi kegiatan-kegiatan di dalam tuh benar-benar kita susun dalam bentuk konsep tematik, tetapi tetap menunjang, mensupport special events yang kita punya, yaitu upacara Malibu Tumbe. Nah, sedangkan main programnya itu kita punya karnaval budaya dengan tema Tumbe, terus kemudian ada performing traditional art. Jadi kita memang benar-benar mau mengangkat seni tradisionalnya kita itu agar tetap bisa diperlihatkan kepada dunia luar bahwa kita punya banyak hal yang menarik. Ada Ubi Fiesta, Mas. Ubi Fiesta ini, jadi Banggai Laut terkenal dengan produksi ubi Banggai. Ini khas sekali adanya di Banggai. Jadi kemudian dibuat diolah tanggal 4 Desember. Jadi setelah seluruh masyarakat ini akan memberikan makanan-makanan yang berbahan dasar ubi. Terus di tanggal 4 siang setelah prosesi adat berlangsung, kita akan melakukan makan bersama bahan dasar ubi hasil olahan dari masyarakat. Selebihnya kita melakukan kegiatan konservasi, kita melaksanakan kegiatan penanaman karang, dan banyak halnya dan banyak hal lainnya. Kegiatan UMKM juga kita lakukan, pameran hasil UMKM dari masyarakat juga kita pamerkan di kegiatan festival ini. Seperti itu, Mas. Oke, dan itu sangat menarik ya. Dan
upaya nih, bukan upaya ya, lebih tepatnya respon wisatawan nih yang datang untuk menyaksikan Malibu Tumbe secara langsung. Kan tentunya sudah dapat mendukung UMKM. Mungkin karena saya lihat ini event yang sangat besar, pasti banyak nih pengunjung yang ingin datang tentunya dari mancanegara maupun dari luar maupun wisatawan lokal ya yang ingin datang menyaksikan langsung. Apakah masyarakat di sana juga mempunyai respon yang positif dan mungkin menyediakan perumahan mereka menjadi tempat penginapan untuk para turis-turis lokal dan mancanegara? Betul sekali, Mas. Jadi kalau antusias masyarakat Banggai Laut ini luar biasa. Pokoknya di bulan Desember tanggal 1 sampai 4 biasanya itu orang-orang Banggai yang ada di luar itu akan kembali pulang ke Banggai dan ikut merayakan Festival Tumbe. Dan bersama itu juga mereka akan mengundang kehadiran teman-temannya yang lain untuk datang berkunjung di Banggai Laut. Karena memang momen ini adalah momen di mana kita mau menyatukan persaudaraan, akan mengeratkan hubungan persaudaraan dari kabupaten 3 kabupaten, seluruh masyarakat bisa berkumpul yang dari luar, bisa dari wisatawan mancanegara maupun Nusantara, dan itu menjadi harapan kami bersama melalui sesi ini. Kami juga mengundang seluruh wisatawan untuk ayo sekali-sekali kita jalan ke ujung timur Pulau Sulawesi di Banggai Laut, datang berkunjung di sini, kita saksikan bersama prosesi adat yang luar biasa ini yang sudah dari tahun 1600 tahun yang lalu ada. Oh. Gitu loh, Mas. Oke, bukan main-main ya jadi pendengar Voice of Indonesia. Eventnya yang sangat besar, tentunya meriah, membuat orang kangen pulang kampung gitu ya jatuhnya, Dewi ya. Iya. Oke, dan mungkin kalau misalnya nih bagi masyarakat yang ingin menyaksikan secara langsung tapi tidak dapat hadir, apakah platform yang bisa kita gunakan untuk menyaksikan festival itu berjalan live? Iya, baik. Karena kita konsepnya hybrid events, jadi memang kita menyediakan beberapa platform. YouTube ada, kita bisa saksikan. Kita biasanya juga nonton bareng dari venue Taman Kota. Di situ kita sediakan LED yang besar. Melalui YouTube kita bisa saksikan dari situ, dan teman-teman yang ada di luar yang tidak bisa hadir bisa turut menyaksikan melalui platform YouTube. Terus kemudian dari Dinas Pariwisata juga kita punya platform share. Oke, kalau gitu. Terima kasih Bu Dewi atas waktunya nih bisa menceritakan tentang event yang sangat menarik tentunya, dan tentunya saya harapkan juga event ini akan berlangsung dengan baik dan membawa kemakmuran dan lebih tereksploitasi ya masyarakat-masyarakat di 3 kabupaten tersebut. Dan terima kasih banyak pendengar Voice of Indonesia yang sudah menyaksikan wawancara spesial kita kali ini dengan Festival Tumbe, dan tentunya bisa dihadiri di tanggal 1 hingga 4 Desember 2024 ini. Jadi tetaplah terus bersama kami untuk informasi yang lebih seru dan mungkin lebih bisa membuat Anda tertarik nih untuk datang ke daerah-daerah di Indonesia lainnya. Voice of Indonesia.